Oke. Yang pertama kita bisa lihat uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas itu tujuannya untuk melihat apakah model regresi yang kita gunakan memiliki ketidaksamaan varian atau tidak. Jadi, jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, artinya variannya atau sama gitu, maka dia disebut homoskedastisitas kalau variannya sama. Tetapi ketika dia memiliki varian yang berbeda, maka dia dikatakan heteroskedastisitas. Nah, suatu model regresi itu dikatakan baik jika dia bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas ya. Jadi dari uji ini nanti yang kita inginkan adalah data bersifat homoskedastisitas. Nah, itu dia. Selanjutnya, ini merupakan gambar grafik ketika dia memiliki varian yang sama. Nah, bisa kita lihat bahwa grafiknya sama besar gitu. Ketika X-nya 600, X-nya 900, atau X-nya 1200 itu variannya sama. Nah, itu dibuktikan dengan gambar grafiknya yang sama besar. Begitu. Nah, gambar grafik ketika kondisinya dia heteroskedastisitas, bisa kita lihat gambar grafiknya berbeda. Nah, ini bisa dilihat dari kasus pendapatan ya. Di sini ada income dari the rich people atau orang kaya. Terus untuk yang di tengah itu merupakan income dari yang menengah. Dan yang ini merupakan income dari poor people atau orang miskin atau yang menengah ke bawah begitu. Nah, bisa kita lihat bahwa variannya itu besar ketika untuk poor people. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini dikatakan bersifat heteroskedastisitas atau dia tidak memiliki varian yang sama begitu. Nah, untuk pendeteksian heteroskedastisitas itu bisa melalui metode grafik atau bisa menggunakan uji statistik. Nah, di sini ada 6 uji statistik, tetapi yang akan kita dalami itu cuma 2 uji saja, yaitu uji korelasi Range-Spearman dan uji Goldfeld-Quant. Nah, 2 uji ini yang akan kita dalami ya, nanti yang akan dibahas. Nah, ini merupakan gambar grafik, tetapi untuk errornya ya. Nah, ini yang errornya konstan itu di gambar grafik yang pertama, ini memiliki error konstan. Sedangkan gambar grafik yang kedua errornya membesar, ini ditunjukkan dengan grafiknya atau plot titik-titiknya itu semakin naik. Sedangkan kalau gambar grafik yang ketiga itu bentuk grafiknya seperti kurva atau berbentuk kurva parabola ya, berbentuk kurva parabola. Nah, yang mana yang dinamakan dia datanya bersifat homoskedastisitas itu dari grafik yang pertama, gambar 3 ya. Grafik yang pertama gitu. Kalau grafik yang kedua dan yang ketiga itu merupakan data bersifat heteroskedastisitas. Nah, ini kalau menggunakan metode grafik, tetapi kita sering salah ya, misalkan salah menyimpulkan atau salah mengambil keputusan apakah dia deteksinya hetero atau homo gitu. Nah, sehingga kita perlu menggunakan uji statistik begitu. Nah, uji statistik pertama itu kita menggunakan pengujian korelasi Range-Spearman. Nah, ada 5 langkah. Yang pertama itu kita merumuskan hipotesis yang mana H0 itu terjadi homoskedastisitas, sedangkan H1 itu terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini rumusan hipotesis kita. Nah, yang kedua kita melakukan langkah uji statistiknya. Kita memerlukan beberapa nilai, yaitu yang pertama menentukan residual. Nah, residual itu apa? Residual itu merupakan nilai error ya. Kalau kata lainnya nilai error. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilainya? Itu merupakan residual itu merupakan selisih antara Y aktual dikurang Y prediksi. Artinya kan kita memiliki nilai Y yang ini, nilai yang faktanya dikurang dengan nilai Y prediksi.
Nah, ini pasti kita lari lagi ke regresinya ya, persamaan regresinya. Setelah itu kita menentukan rank X. Artinya nilai X ini kita rankingkan. Langkah ketiga, kita menentukan rank dari nilai E. Nilai E ini kan sudah kita peroleh dari langkah pertama. Di langkah ketiga kita rankingkan. Nah, di langkah keempat kita mencari nilai D. Nah, rumus D di sini adalah rank X dikurang rank E. Ya, yang rank X-nya itu di langkah kedua kita peroleh dan rank E-nya di langkah ketiga. Selanjutnya kita mencari D kuadrat, berarti nilai D yang kita peroleh sebelumnya kita kuadratkan. Setelah dapat nilai D kuadrat, kita baru bisa mencari nilai RS. Yang mana rumusnya 1 dikurang 6 dikali sigma D kuadrat atau jumlah D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, setelah dapat nilai RS-nya, kita cari nilai T hitung. T hitungnya rumusnya RS dikali akar N dikurang 2 dibagi 1 dikurang RS dikuadratkan. Nah, ini T hitung. Nah, T hitung ini nanti akan kita bandingkan dengan T tabel, yang mana rumusnya itu T 1 dikurang alfa, N dikurang 2. DK-nya N dikurang 2. Nah, ketika nanti T hitung kita lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak. Tapi ketika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya kita terima. Nah, karena di langkah keempat kita sudah tahu H0 diterima atau ditolak, maka di langkah kelima kita memberikan kesimpulan. Ya, kita memberikan kesimpulan. Nah, ini kita lihat contoh. Di sini kita punya data 30 salesman yang merupakan X-nya itu rata-rata sepatu terjual dan Y-nya merupakan rata-rata bonus. Berarti semakin banyak sepatu yang dijualkan, maka semakin banyak juga bonus yang diterima oleh si salesman gitu. Nah, di sini kita punya 30 data ya. Ini datanya ke samping bukan ke kanan, ke bawah. Ketika sepatu yang terjual sebanyak 2 unit, maka bonus yang diterima sebanyak Rp10.000 begitu dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan mendeteksi apakah ada heteroskedastisitas atau tidak. Nah, dari mana dapatnya ini, Bu? Nah, ini kan merupakan persamaan regresi ya. Yang mana sudah kalian pelajari, kita akan mencari nilai B0 dan B1 dulu, baru kita bisa menentukan persamaan regresinya gitu. Tetapi untuk menyelesaikan ini, kita akan menggunakan bantuan Excel. Oke, kita akan menggunakan bantuan Excel. Nah, ini kan kita akan mencari nilai E terlebih dahulu, baru nilai E dimutlakan, setelah itu kita cari rank X, setelah itu rank E, baru nilai D, setelah itu D kuadrat. Nah, bagaimana mencari nilai E? Itu kita butuh bantuan Excel ya, agar lebih mudah. Nah, di sini data yang 30 ini saya salin dulu ke Excel. Nah, ini dia datanya. Ini nilai X-nya dan ini nilai Y-nya. Nah, caranya bagaimana? Pilih menu data. Setelah itu pilih data analis. Di sini ada data analis ya. Sebentar, dia lagi loading. Kalau misalkan data analisnya nanti belum aktif, silakan diaktifkan. Bisa kalian lihat YouTube atau Google bagaimana cara mengaktifkan data analis gitu. Setelah itu pilih regresi. Nah, ini ada regresi. Setelah itu pilih OK. Nah, setelah pilih OK, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama itu disuruh input Y-rank. Berarti langkah pertama kita input nilai Y-nya. Nah, kita copy ya. Kita copy dari sini, kita tarik dari angka 10 sampai 245. Selanjutnya, yang ini disuruh input nilai X-nya. Berarti kita input nilai X. Kita input nilai X. Selanjutnya, ini di checklist enggak, Bu? Kalau kalian copy tadi dari Y, dari label atas ini, salah nih, terganti jadinya. Bentar, Ibu, copy dulu.
Kalau kalian copy-nya label X-nya ikut atau label Y-nya ikut, maka kalian checklist labelnya. Tetapi kalau misalkan nilai X-nya dan Y-nya tidak ikut, nggak perlu di checklist. Nah, seperti yang Ibu lakukan tadi, labelnya nggak ikut, berarti kita nggak usah checklist, begitu. Nah, selanjutnya kita pilih output rank-nya. Output rank itu artinya nanti hasil regresinya mau ditampilkan di mana. Nah, Ibu pilih sel di sampingnya saja, biar nanti tampil di sebelah sini hasil dari regresinya. Setelah itu apa yang diinginkan? Ibu menginginkan residualnya atau nilai E-nya. Nah, kalau kalian inginkan residual plotnya atau line fit plotnya boleh juga di checklist. Nah, nanti akan muncul ya. Setelah itu kita pilih OK. Maka hasilnya muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat R-square-nya. R-square itu adalah koefisien determinasi ya yang kita sudah pelajari di pertemuan kedua gitu, R-square. Nah, ini ada R-square-nya, di sini kan didapat ya di PowerPoint-nya 0,99 gitu. Sama ya hasilnya. Jadi tinggal dimasukkan saja, terus tuh adjusted R-square-nya juga ada, standar error-nya juga ada. Observasi ini sama dengan 30 itu menandakan data kita sebanyak 30. Nah, yang kita inginkan adalah ini, residualnya ya tadi ya. Nah, ini. Yang kita inginkan adalah kolom ini. Ini Ibu tandai kuning aja. Nah, ini yang kita inginkan. Ini di kolom ini apa? Ini merupakan Y prediksi gitu. Y prediksinya 7,9. Nah, sedangkan Y aktual itu yang mana, Bu? Nah, ketika X-nya 2, Y aktualnya 10. Berdasarkan persamaan regresi, kita punya Y prediksinya 7,9. Ketika kalian kurangkan 10 dikurang 7,98 sekian, maka didapatlah residual 2,01. Jadi kan tadi residual itu kan merupakan selisih antara Y aktual dikurang Y prediksi. Begitu. Nah, paham sampai di sini? Ada pertanyaan dulu? Untuk mendapatkan residualnya sudah paham angkanya? Paham. Oke. Residual ini adalah nilai E ya. Nah, bisa kita lihat di sini setelah kita memperoleh nilai E, selanjutnya kita cari mutlak E. Nah, mutlak E itu apa? Mutlak itu kan nilai negatif jadi positif. Nah, di sini coba Ibu ini kan cari. Sebaiknya kan gunakan bantuan Excel ya, agar lebih cepat gitu menghitungnya. Nah, mutlak itu kalau di Excel ada ininya fungsinya yaitu ABS. Mutlak itu kata lainnya absolut. Nah, berarti kita absolutkan aja ini. Kita tarik ke bawah. Nah, ini muncul. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Perhatikan yang negatif itu berubah jadi positif. Kalau yang positif nilainya tetap. Nah, yang berubah itu adalah nilai yang negatif berubah jadi positif. Nah, ini cara memperoleh nilai E-nya. Mutlak E. Nah, selanjutnya kita beralih lagi ke slide. Setelah mendapatkan mutlak E, kita rank X. Nah, rank X itu apa? Rank itu artinya ranking. Kita merankingkan nilai X dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kebetulan di sini itu nilai X-nya itu sudah berurutan. Ini kan X-nya dimulai dari 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, dan seterusnya. Bisa kita lihat bahwa nilai X-nya sudah berurutan ya. Nah, sehingga di sini rankingnya itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan 30. Di sini ada data di sebelah lagi, yaitu nilainya 30. Gini. Nah, ini kebetulan nilai X-nya sudah berurutan. Maka rankingnya pun berurutan. Begitu. Selanjutnya kita cari rank E.
rank dari mutlak E ya, yang sudah dimutlakkan. Nah, bagaimana kita mencari nilai ranknya? Itu kalian cari dulu nilai E yang paling rendah. Nilai E yang paling rendah yaitu yang ini. 0,1449. Nah, maka dari itu kenapa nilai E yang ini yang merupakan rank 1. Gitu, ranking yang pertama. Nah, nilai E yang terendah berikutnya yaitu yang ini. 0,3205. Maka di sini dia ranknya 2 gitu. Selanjutnya nilai E yang terendah berikutnya adalah yang ini 0,3326. Berarti ini ranknya rank 3. Jadi kalian cari nilai E yang paling rendah sampai yang paling tinggi gitu. Gimana, ada pertanyaan? Paham cara mencari ranknya? Aku nak bisnis. Atau tak bisnis? Paham cara mencari rank dari nilai E? Ada yang kurang paham silakan ditanya ya. Oke. Nah, itu ketika itu untuk rank E ya. Nah, untuk mencari nilai D, tadi kita punya nilai D itu rumusnya rank X dikurang rank E. Nah, di sini kan untuk data yang pertama, 1 dikurang 19 hasilnya negatif 18. 2 dikurang 15 hasilnya negatif 13. 3 dikurang 9 hasilnya negatif 6 dan seterusnya. Jadi mencari nilai D itu tinggal kita kurangkan saja rank X dikurang rank E. Selanjutnya kita cari D kuadrat. Nah, berarti negatif 18 kuadrat hasilnya 324. Min 13 dikuadratkan hasilnya 169. Negatif 6 dikuadratkan 36 dan seterusnya. Nah, begitu ya. Setelah dapat nilai dari D kuadrat, berarti kita jumlahkan. Selanjutnya dijumlahkan. Nah, di sini hasil jumlahnya itu 3.636. Nah, setelah dapat sigma D kuadrat, barulah kita bisa mencari nilai RS. Yang mana RS itu rumusnya 1 dikurang 6 dikali jumlah D kuadrat dibagi N dikali N kuadrat kurang 1. Nah, sigma D kuadratnya itu tadi 3.636. Nilai N-nya atau banyak data kita itu sebanyak 30. Nah, ini tinggal kalian hitung saja, maka nanti akan diperoleh nilai RS-nya sebesar 0,1912 gitu. Nah, ini nilai RS-nya. Selanjutnya kita lanjut ke T hitung ya. Nah, T hitung rumusnya RS dikali akar N dikurang 2 dibagi 1 dibagi akar 1 dikurang RS kuadrat. Nah, RS-nya tinggal kalian masukkan nilainya 0,1912, maka nanti akan kalian hasilkan T hitungnya itu 1,0308. Nah, itu T hitungnya. Sedangkan untuk T tabelnya, karena dari soal itu belum ditentukan nilai alfanya, maka kita ambil alfa 5%. Nah, rumusnya tadi alfanya 5%, DK-nya jadinya 30 dikurang 2, maka 28. Dengan melihat tabel T DF ya, bukan DK ya, sorry. DF-nya itu 28 dan alfanya 0,05, maka akan kalian peroleh T tabelnya itu 1,7011. 1,7011. Nah, karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, T hitungnya 1,0308, sedangkan T tabelnya 1,7011. T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Artinya apa? Kesimpulannya, data bersifat homoskedastisitas. Begitu. Jadi nanti jangan lupa gunakan bantuan Excel agar perhitungannya lebih cepat ya. Jadi nanti yang hitung manual itu kan paling di RS-nya sama T hitungnya. Begitu. Nah, itu dia. Kita lanjutkan ke pendeteksian uji Goldfeld-Quant gitu. Nah, untuk metode uji Goldfeld-Quant ini, langkah-langkahnya yang pertama, urutkan nilai X dari yang terkecil hingga terbesar.
Yang kedua, kita buang beberapa data, tetapi data yang di tengah. Jadi data yang dibuang itu adalah data yang di tengah. Nah, setelah itu karena kita membuang data yang di tengah, maka data sekarang terbagi menjadi dua, yaitu data sebelum data tengah dan data setelah data tengah. Nah, dari sini kita akan melakukan regresi pada dua kelompok data ini dan menghitung nilai SSE-nya. Selanjutnya setelah SSE-nya sudah diperoleh, maka akan kita hitung nilai DF. Nah, yang di mana rumus DF itu jumlah pengamatan dikurangi jumlah parameter. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai lambda yang mana rumusnya SSE2 dibagi DF2 dibagi SSE1 dibagi DF1. Nah, nilai lambda ini nanti akan kita bandingkan dengan F tabel. Ketika lambdanya lebih besar daripada F tabel, maka H0 kita tolak. Yang mana H0 itu hipotesisnya terjadi homoskedastisitas, H1 terjadi heteroskedastisitas. Begitu. Nah, kita masih menggunakan data yang tadi. Data yang tadi ini, Ibu akan menghilangkan 4 data yang di tengah. Nah, kalau kita hilangkan 4 data yang di tengah, kira-kira data keberapa saja itu? Dari data pertama sampai data ke-30, kita hilangkan 4 data yang di tengah, itu data keberapa tuh yang kita hilangkan? Ayo. Data keberapa saja yang kita hilangkan 4 data? Ayo, ada yang bisa jawab? Dari data pertama sampai data ke-30, kita hilangkan 4 data yang di tengah, data keberapa saja? sampai 7. Oke, 14 sampai 7. Jadi data ke-14, data ke-15, data ke-16, data ke-17 itu kita buang. Sehingga data kita sudah terbagi menjadi dua, yaitu data pertama sampai data ke-13, selanjutnya data ke-18 sampai data ke-30. Itu dua data terbagi menjadi dua kelompok. Nah, dua kelompok data ini kita akan menghitung nilai SSE-nya. Nah, bagaimana cara menghitung nilai SSE-nya, Bu? Caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini dua kelompok data ini udah Ibu copy ya ke dalam bentuk Excel ya. Ini data kelompok pertama ada 13 data. Data kelompok kedua ada 13 data juga. Nah, seperti yang kita lakukan tadi, pilih data, selanjutnya data analis, pilih regresi, terus oke. Nah, di sini kita hapus dulu yang ini. Ini kan tadi bekas yang tadi nih. Kita hapus dulu. Kita input dulu nilai Y-nya. Setelah itu kita input nilai X-nya. Setelah itu kita input output rank-nya. Misalkan di sini. Nah, di sini kita pilih oke. Hasilnya sudah keluar. Nah, SSE itu yang mana? Pilih kolom SS. E itu kan error sama dengan residual. Berarti nilai SSE itu yang ini. SS residual. 21,33. Nah, selanjutnya kita lanjut ke data kedua. Pilih data analis, regresi. Nah, ini kita hapus dulu. Kita input lagi ya, ulang nilai Y-nya. Selanjutnya kita input nilai X-nya. Dan output rank-nya kita anggap di samping sini. Kita pilih oke.
Nah, SSE untuk data kedua, ayo SSE untuk data kedua nilainya yang mana? Oke, 94,3593. Oke, ini ya nilai SSE-nya begitu. Nah, kita balik ke ini kita, PowerPoint kita. Di sini kita sudah dapat nilai SSE yang pertama dan nilai SSE yang kedua. Caranya seperti tadi. Nah, DF itu kan tadi rumusnya N dikurang 2. Data kita kan sebanyak 13 masing-masing kelompok. 13 dikurang 2 hasilnya adalah 11. Nah, setelah udah dapat nilai SSE-nya dan nilai DF-nya, kita bisa menghitung nilai lambda. Yang mana kita input SSE yang kedua tadi 94,3593, DF2-nya 11. SSE 1 22,3373, DF1-nya 11. Nah, maka akan kalian peroleh nilai lambdanya 4,22. Selanjutnya kita akan menghitung F-tabel. Nah, F-tabel itu DF1 dan DF2 itu adalah 11 ya tadi ya. Ini DF2-nya 11 dan DF1-nya 11. Maka nilai F-tabel itu 2,82. Sehingga karena nilai lambda lebih besar daripada nilai F, tabel F, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, data bersifat heteroskedastisitas. Itu ya, itu kesimpulannya. Kalau H0 ditolak, maka H1 diterima. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya, kalau ada yang kurang paham. Nah, itu dia. Selanjutnya, kalau misalkan terjadi heteroskedastisitas itu bagaimana? Kita punya solusi. Jadi, regresinya nanti kalian bisa generalisasi, melakukan generalisasi, terus bisa kalian logaritmakan nanti model regresinya. Ini kalau terjadi hetero ya. Selanjutnya bisa menggunakan transformasi dengan 1/X. Nah, bisa menggunakan transformasi dengan 1/X dan transformasi dengan Y. Nah, ini kalau dia untuk solusinya. Nah, kita lanjut ke uji linearitas. Nah, uji linearitas itu merupakan uji untuk melihat apakah terjadi hubungan linear antara variabel X dan variabel Y ya. Nah, sifat linear pada hubungan X dan Y itu akan mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Begitu. Jadi sebagus apapun model regresi yang dihasilkan, dengan R-square-nya yang tinggi, kan biasanya kan kita bisa melihat dari S-square. Kalau R-square-nya tinggi, oh berarti tingkat hubungannya atau tingkat korelasinya bagus gitu ya. Namun jika datanya tidak linear, maka kemungkinan akan terjadi kesalahan estimasi begitu. Jadi mungkin kita tidak menggunakan model regresi, tidak menggunakan regresi linear, tetapi menggunakan model regresi yang lain gitu. Nah, untuk langkah-langkah uji linearitas itu yang pertama kita merumuskan hipotesisnya. H0 itu tidak terdapat hubungan linear, sedangkan H1 itu terdapat hubungan linear. Nah, yang kedua kita menentukan uji statistiknya, yaitu yang pertama kita menghitung JK Rek A, yang mana rumusnya jumlah Y dikuadratkan dibagi N. Langkah kedua kita menghitung nilai konstanta B, yang mana rumusnya sebagai berikut ya. Yang ketiga, kita menghitung JK Rek A B per A. Nah, jadi sebenarnya ini hanya memasukkan nilai jumlah dari nilai X, nilai Y, nilai X kali Y, nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, begitu. Nah, rumus-rumusnya ini hanya perhitungan kali bagi tambah kurang saja. Nah, di sini bisa kalian lihat untuk mencari RJK Rek A-nya itu sama aja dengan JK Rek A. Untuk RJK Rek A B per A-nya itu sama aja menghitung JK Rek A B per A. Begitu. Nah, selanjutnya menentukan kriteria pengujian hipotesis. F hitung akan, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Tapi sebaliknya, jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Langkah berikutnya, kita memberikan kesimpulan.
Nah, di sini Ibu memiliki data motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika. Jadi, ingin kita melihat bahwa apakah dengan adanya motivasi belajar akan mempengaruhi prestasi belajar matematika begitu. Nah, di sini kita ambil nilai alfanya 5% dan banyak siswanya itu sebanyak 10 orang gitu. Nah, ini kita rumuskan dulu hipotesisnya. Selanjutnya untuk menghitung jk A-nya, nilai B-nya, dan seterusnya, terlebih dahulu kita mencari nilai X kali Y berapa, X kuadrat berapa, dan Y kuadrat berapa. Setelah itu kita cari jumlahnya ya. Jadi yang akan kalian gunakan di sini jumlah X-nya 770, jumlah Y-nya 805, jumlah X kali Y-nya 63.100, jumlah X kuadratnya 60.900, dan jumlah Y kuadratnya 66.125. Nah, ini tinggal kalian masukkan saja ke rumus, akan kalian peroleh hasil-hasil berikut. Ini hanya perkalian ya, kali kabataku saja. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan menghitung F-hitung, yang mana F-hitung ini akan kita bandingkan nanti dengan F-tabel gitu. Nah, di sini kita mendapatkan F-hitungnya itu 11,201. Sedangkan untuk mencari F-tabel, kita tadi ambil alfanya 5%. Yang mana kita dapatkan F-tabelnya nanti tinggal lihat saja ya di tabel ini. Itu 5,320. Nah, karena F-hitung lebih besar daripada F-tabel, maka H0 ditolak. Sehingga H1 diterima. Kesimpulannya, dari data tersebut terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Nah, itu dia. Itu untuk uji linearitas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan ya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan diulang-ulangi cara menghitungnya agar lebih paham dan mahir gitu. Karena kita tuh akan mengetahui kendala-kendalanya ketika dikerjakan sendiri gitu. Kalau dilihat saja mungkin paham, tetapi ketika dikerjakan sendiri kalian akan menemukan kendala-kendala dalam menghitungnya. Oke, ada yang ingin ditanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, ya Ibu akan absen terlebih dahulu. Silakan open kameranya. Ini waktunya nggak sampai 1 menit lagi. Oke. Coba Heni. Heni hadir? Oke. Hadir. Mirna? Hadir, Bu. Putri Lia? Hadir, Bu. M. Randy? Ayo M. Randy. Lanjut Riko Pratama. Riko Pratama, Ocha Ninda. Hadir, Bu. Devriansyah.